Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Putra Pratama dengan NIM 067 dari kelas Agribisnis A. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian dengan dosen pengampu Bapak Rum. Nah, jadi untuk tugas terkait dengan komoditas unggulan, tepatnya di daerah saya Kabupaten Jombang, yaitu tanaman padi, seperti di belakang saya ini. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan paparkan melalui PPT saya. Sebelum kita ke pembahasan utama, saya akan memaparkan pendahuluan terlebih dahulu. Padi merupakan komoditas tanaman pangan yang penting di Indonesia. Selain itu, padi juga termasuk tanaman pertanian yang berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika. Padi merupakan tanaman pangan yang penting di dunia setelah gandum dan jagung. Negara Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Hal itu yang menyebabkan Indonesia mendapat julukan negara agraris. Dan makanan pokok negara Indonesia adalah beras. Oleh karena itu, sebagian daerah di daerah negara Indonesia merupakan daerah sentra produksi tanaman padi, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Timur. Dan di Jawa Timur sendiri ada salah satu kabupaten yang menjadi sentra produksi padi, ialah Kabupaten Jombang, yang memiliki potensi yang lumayan tinggi. Bagian besar mata pencarian masyarakat di daerah Kabupaten Jombang tersebut yaitu menjadi petani. Hasil dari pertanian tersebut biasanya untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual agar memperoleh pendapatan petani tersebut. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu karakteristik wilayah. Luas wilayah Kabupaten Jombang sendiri yaitu 1159,50 km persegi, terdiri dari 21 kecamatan dan 307 desa wilayah Kabupaten Jombang. Wilayah Kabupaten Jombang sendiri sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 350 mdpl dan bagian kecil dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu wilayah yang berada di Kecamatan Wonosalam. Letak geografis Kabupaten Jombang terletak antara 112,0345 dan 112 derajat 2721 bujur timur dan 7 derajat 2401 sampai 7 derajat 4501 lintang selatan. Kabupaten Jombang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di persimpangan jalur lintas utara dan selatan Pulau Jawa, Surabaya, Madiun, Solo, Yogyakarta, jalur Surabaya, Tulungagung, serta jalur Malang dan Tuban. Selanjutnya yaitu potensi wilayah. Menurut data resmi dari portal Jawa Timur, potensi wilayah di Kabupaten Jombang yaitu dari sektor pertanian berdasarkan potensi lahan di Kabupaten Jombang ternyata jenis penggunaan lahan sawah dan tegalan pada tahun 2013 masih cukup luas, yaitu 49.476 hektar dari total luas wilayah Kabupaten Jombang, yaitu sekitar 115.950 hektar. Dan Kabupaten Jombang yang letaknya strategis di Provinsi Jawa Timur dapat menjadikan Kabupaten Jombang salah satu lumbung terbesar penghasil pertanian. Dapat dilihat dari data sensus usaha pertanian Provinsi Jawa Timur bahwa Kabupaten Jombang memiliki 124.298 rumah tangga usaha hasil pertanian. Akan tetapi dapat ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Permasalahan pertama yaitu permasalahan yang dikarenakan area persawahan di Jombang yang sangat luas yang menjadikan secara tidak langsung para petani dihadapi dengan permasalahan yaitu terkait dengan adanya hama tikus. Dan tikus-tikus tersebut seringkali menyebabkan kerugian petani dan juga seringkali menyebabkan petani gagal panen. Untuk solusi terkait permasalahan yang pertama, yaitu pemahaman petani mengenai strategi pengendalian hama tikus yang baik juga akan meningkatkan keberhasilan dan memperkecil peluang gagal panen. Dan yang kedua, pengendalian hama tikus dapat dilakukan secara berkelanjutan karena keberadaan hama tikus dapat dipengaruhi oleh tempat tinggal tikus tersebut sekaligus tempat untuk dijadikan perkembangbiakan dan keberadaan sumber makanan dari sudut pandang ilmu engineering atau keteknikan. Ada beberapa cara untuk pengendalian hama tikus. Antara lain yang pertama, cara manual,
Pengendalian manual merupakan pengendalian yang paling umum digunakan bagi para petani. Misal, membersihkan saluran air, menghilangkan penumpukan jerami di area sawah, penggunaan hewan burung hantu, ataupun menggunakan orang-orangan sawah. Nah, berbicara soal orang-orangan sawah juga dapat digunakan untuk mengusir burung yang makan tanaman padi pada saat fase pematangan bulir atau sebelum panen. Yang kedua, secara mekanis, pengendalian secara mekanis yaitu menggunakan alat semprot api dengan menyasar lubang yang dijadikan tempat masuk keluar tikus ataupun sarang. Oleh karena itu, kegiatan ini membutuhkan kerjasama antar pemilik lahan atau kita sebut juga dengan kelompok tani. Selain itu juga menggunakan perangkap atau racun tikus di tempat yang menjadi sarang tikus tersebut. Yang terakhir yaitu secara elektrik, yaitu pengendalian hama tikus dengan sengatan listrik atau pengusir tikus menggunakan suara ultrasonik. Salah satu pengusir tikus yang telah dirancang oleh Fakultas Pertanian Universitas Lampung adalah pengusir tikus berbasis ultrasonik. Nah, dengan itu berbagai upaya terus dilakukan oleh masyarakat petani Kabupaten Jombang termasuk pengendalian hama tikus dengan menggunakan senapan angin. Salah satu pengendalian yang dikembangkan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah dengan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati yaitu pestisida yang dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, misal cabai dan pepaya. Cara pembuatannya yaitu satu, cabai ditumbuk halus, kemudian direndam selama semalam, terus garing, dan dapat langsung disemprotkan ke tanaman padi. Kemudian pembuatan dengan bahan pepaya. Yang pertama yaitu pepaya tua yang belum masak dikupas, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian disebarkan pada tempat yang dilewati tikus. Namun metode ini harus dilakukan secara berulang-ulang agar efektif. Nah, untuk permasalahan yang kedua, kurangnya fasilitas untuk memasarkan atau mendistribusikan hasil panen serta belum adanya fasilitas dalam rangka untuk mengembangkan hasil panen agar dapat menjadi produk yang bernilai tinggi. Solusi terkait permasalahan yang kedua yaitu untuk solusi permasalahan yang kedua tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah agar dapat meningkatkan atau mengembangkan fasilitas maupun sarana dan prasarana guna mendukung petani untuk melakukan aktivitas pertanian, misal saat produksi atau pasca produksi dan pemasaran. Tujuan dari penyuluhan pertanian ini yaitu untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani secara terus-menerus dan memperkecil peluang gagal panen agar dapat tercapainya kesejahteraan petani. Cara mencapai tujuan. Yang pertama, ada beberapa cara untuk mencapai tujuan. Yang pertama yaitu perlu adanya kegiatan penyuluhan pertanian secara terus-menerus agar para petani dapat memperoleh materi-materi supaya dapat dijadikan ilmu untuk penggarapan lahannya. Yang kedua yaitu pengembangan sarana dan prasarana agar menunjang kegiatan pertanian tani tersebut. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan memberikan bantuan subsidi terkait dengan pupuk dan benih bibit yang unggul serta obat-obatan yang dibutuhkan petani. Yang keempat, terkait dengan permasalahan-permasalahan sektor pertanian pada padi di Kabupaten Jombang, pemerintah juga perlu memberikan kebijakan-kebijakan yang relevan terkait dengan permasalahan sehingga masyarakat mendapatkan hasil maksimal dan tentu saja bisa memperkecil peluang gagal panen. Rekomendasi dari penyuluh adalah petani atau kelompok tani diharapkan mampu bekerja sama dengan Dinas Pertanian daerah setempat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta antara petani yang satu dengan petani yang lainnya sebaiknya saling bekerja sama dalam penggarapan lahan agar petani dapat saling tolong-menolong terkait apa yang dibutuhkan oleh usaha taninya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.